malam semuanya. Saya akan menjabarkan terkait studi kasus PT Pembangunan Properti. Dari beberapa studi kasus PT Pembangunan Properti, yang pertama, bagaimana gambaran strategi sosial CRM yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT Pembangunan Properti. Setelah saya amati bagaimana kasus demi kasus PT Pembangunan Properti memang sangat penting sekali untuk diimplementasikan strategi sosial CRM, terlebih ditemukannya kasus terhadap masyarakat yang merupakan disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang komprehensif, yang direct dan yang memberikan feedback, sehingga terjadinya proses yang ada di masyarakat, di mana sosial CRM ini betul-betul merangkul stakeholder, khususnya masyarakat atau customer, membangun engagement, membangun trust, sehingga produk-produk atau jasa yang kita berikan itu bisa diterima oleh masyarakat atau customer kita. Perlunya sosial CRM yang terintegrasi dengan platform-platform sosial media terotomatisasi, sehingga semua informasi bisa diakses secara transparan, langsung terbuka. Strategi bisnis pada perusahaan dari yang berfokus pada proses produksi dengan diterapkannya sosial CRM, maka proses fase dari aktivitas perusahaan maka selalu fokus dan melibatkan customer atau masyarakat, dimana tentunya kita akan melakukan proses research terhadap customer, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan customer, sehingga tidak ada kasus yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memahami produk kita. Manfaat dari diimplementasikannya sosial CRM memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, di mana dalam bersaing dengan perusahaan lain tentunya kita lebih customer centric, di mana customer lebih memilih jasa kita karena memang kita sudah membuat produk sesuai dengan kebutuhan customer. Selain sistem yang terintegrasi dengan platform sosial media, masalah terhadap PT Pembangunan Properti tersebut masih banyaknya ditemukan proses-proses yang masih dilakukan secara manual oleh user atau manusia. Solusi dari saya, maka proses tersebut sudah tidak dilakukan oleh manusia, melainkan bisa dihandle oleh sistem yang terotomatisasi seperti RPA, Robotic Process Automation, sehingga aktivitas manual, aktivitas yang terscheduling, semuanya bisa terotomatisasi sehingga memberikan data yang akurat, update dan real time, sehingga bisa menjadikan insight atau monitoring dari sisi internal perusahaan untuk mengambil decision jika ditemukan adanya fraud atau adanya kegagalan proses produksi. Kita sudah early warning, artinya tidak perlu menunggu ada dampak dari, atau kita bisa mengurangi dampak dari resiko dari operasional tersebut. Terkait dengan berikutnya, perbedaan antara CRM dan sosial CRM itu sendiri pada studi kasus PT Pembangunan Properti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal yang mendasar perbedaan antara CRM dan sosial CRM adalah terletak dari bagaimana kita merangkul masyarakat atau customer
aktivitas bisnis kita. Maka setiap fase pendekatan yang dilakukan menggunakan feedback dari masyarakat atau customer, maka dampaknya produk kita akan diterima oleh customer dan meningkatkan loyalitas customer itu sendiri. Untuk referensi bacaannya ada di Tableau Business and Marketing, penerapan aplikasi CRM dalam industri konstruksi, blog Taksi Maya, sosial media, perbedaan CRM dan CRM sosial, dan Chess Media Group. Untuk pertanyaan berikutnya, permasalahan lain yang akan dihadapi dalam industri konstruksi. Hal mendasar yang akan dialami dalam berbagai industri tanpa implementasi CRM yang tepat. Sulit mengelola data pelanggan. Data pelanggan itu sangat begitu penting untuk menentukan arah bisnis kita ke depannya. Tanpa pelanggan kita tidak bisa memasarkan produk, melakukan transaksional, karena pelanggan adalah yang menggunakan jasa atau produk kita. Berikutnya, sulit melakukan komunikasi antar tim atau terhadap customer. Tidak adanya transparansi data jika kita tidak implementasikan platform CRM. Sulit mengelola jadwal pada proyek konstruksi, dan hasilnya pada laporan tidak akurat karena memang secara data tidak terhimpun secara sentral, sehingga laporan dibuat secara manual dan rentan risiko data tersebut tidak akurat. Masalah-masalah mendasar yang bisa diselesaikan dengan implementasi CRM dan CRM. Pertama, dari sisi masyarakat, maka sangat berhubungan erat dalam sebuah bisnis. Tanpa customer, bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan bahkan mengembangkan model bisnis yang berfokus pada orientasi masyarakat atau pelanggan yang kita kenal dengan customer relationship manager, dapat memberikan hubungan organisasi dengan pelanggan menjadi semakin erat dan menjadi fondasi untuk bersaing. Namun tidak hanya itu, untuk memperkuat organisasi dalam bersaing, setiap organisasi perlu meningkatkan performanya didasarkan pada pengetahuan atau knowledge management, di mana memungkinkan organisasi untuk mengatur setiap sumber daya secara efektif. Customer knowledge management dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan. Knowledge of customer merupakan informasi yang berasal dari transaksi pelanggan dan database pelanggan, di mana untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh customer. Contohnya, data demografi, data registrasi, riwayat pembayaran, karakteristik dalam pembelian produk, pelayanan dan lainnya. Referensi bacaan Sisbinus 2021 Customer Knowledge Management 2. Bahaslah permasalahan berkaitan dengan manajemen inventory dan supply chain management SCM. Berikan desain sistem big data serta penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Big data secara fondasi mampu mengumpulkan semua data dari sistem-sistem yang sudah terpublish, sehingga platform big data bisa mengumpulkan jutaan data secara real time, di mana bisa digunakan untuk penjadwalan. Dengan diadakannya penjadwalan pada visibility awalan, pengendalian pesan dapat terpantau dengan baik dan pendistribusian dapat berjalan dengan tepat dan jumlahnya akurat. Untuk desain big data berikutnya, dari modul pengiriman dapat digunakan untuk memantau perjalanan dan lalu lintas
serta pendataan langsung real time tentang informasi asal maupun kapasitas. Berikutnya untuk desain penerapan big data dalam supply chain, perencanaan inventory, penggunaan manajemen SKO dengan RFID untuk memantau dan mengamankan permintaan supaya tidak terjadi kekurangan atau overstock. Berikutnya untuk pola distribusi, untuk penentuan waktu jaringan sehingga meminimalisir biaya. Untuk perambahan permintaan, untuk gudang atau warehouse. Terkait progres aktivitas bisnis bisa di-capture dalam bentuk dashboard. Dashboard bisa digunakan untuk memonitoring progres, melakukan analisa, melakukan keputusan berdasarkan data. Sekian dan terima kasih dari saya.